apa yang bisa kita pelajari lebih lanjut? Nah, apa tema Pak Indra itu? Ini sering Pak Indra sampaikan di seminar-seminar motivasi. Apa bacaannya? Kelihatan nggak di laptop adik? Entrepreneur itu Kelihatan, Pak. Entrepreneur itu nikmat dan bermartabat. Siapa bilang sulit dan menakutkan. Kebanyakan orang mengatakan nggak nikmat, sulit, capek, dan berbagai macamnya. Tapi bagi Pak Hendra, bisnis itu nikmat. Kenapa nikmat? Enak, ya kan? Coba adik-adik bayangin, adik-adik punya karyawan 5 di toko adik-adik, misal toko masih kecil. Kalau tokonya sudah gede mungkin puluhan, anggaplah 5. 5 orang itu bekerja dengan adik-adik, 5 orang itu mendoakan adik-adik siang malam, ya Allah, mudah-mudahan bosku ini bisnisnya lancar. Kemudian dari setiap kali adik-adik mau kasih mereka gaji, nih Mbak, nih Dek, nih Neng, nih gajimu bulan ini. Masya Allah dari gaji itu dia bisa membayar kontrakannya. Dengan gaji itu dia bisa mensekolahkan anak-anaknya. Dengan gaji itu dia bisa bantu orang tuanya. Kira-kira nikmat atau tidak hidupmu? Betapa nikmatnya. Dari bisnis yang kau rintis, dari bisnis yang kau bangun. Tapi Masya Allah dalam perjalanan hidup yang singkat ini kau sudah punya arti bagi banyak orang. Hidup ini terlalu singkat kalau kita habiskan tanpa manfaat. Dan salah satu manfaat itulah dengan bisnis. Nah, Masya Allah luar biasa. Orang mengatakan bisnis itu sulit, ya sulit Ustadz, ya nggak ada yang sulit kalau kita bersama Allah, nggak ada yang sulit. Saya selalu katakan, ya setiap orang punya masalah dalam bisnis, wajar. Tapi saya selalu mengatakan, makasih ya Allah, qad allamani Rabbi, Tuhan akan mengajarkan aku satu ilmu. Jadi di setiap masalah dalam bisnis itu pasti Allah akan berikan ilmu baru. Nah, saya dulu nggak bisa bikin pin, bikin mark, macam-macam itu. Akhirnya dengan kesulitan saya ketemu orang, akhirnya bisa belajar dan berbagai macamnya. Itu yang saya lakukan di usia muda. Jadi pada dasarnya Allah ingin mempertemukan kita dengan orang-orang yang kira-kira hebat, tapi kadang-kadang menurut kita masalah dan sulit. Dan menakutkan, takut, ya dikit-dikit takut, rugi. Sudahlah, ya kewajiban kita hanya usaha, persoalan hasil itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Jadi kewajiban kita hanyalah meletakkan kaki yang Pak Enda sering katakan di tangga pertama. Ya mati kita tangga 10, takdir kita mati. Bangkrut kita, sudah usaha, sudah bagus, sudah bangkrut, ditipu sama karyawan, ditipu sama orang lain. Ya sudah, belajarlah ikhlas, tawakal pada Allah. Yang penting kita sudah berdoa, sudah usaha maksimal. Ya, boleh jadi dengan begitu kita belajar ikhlas. Nah, ini Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Jadi tidak ada menakutkan, nikmat dan bermartabat. Adik-adik sekalian, nah kalau adik-adik tanya apa mimpinya, orang selalu punya mimpi jadi pegawai. Salah nggak? Pada nggak salah juga bagi saya. Ya, tapi kalau bisa memilih antara dua itu, bermimpilah jadi pengusaha bagi saya. Yang punya pegawai kira-kira gitu. Saya masih punya namanya P14. Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, pendapatan pas-pasan, pantat, pegal-pegal, pala, pusing-pusing. Itu P14 namanya. P14. Kalau dihitung P-nya ada 14 loh. Ya, jadi pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, pendapatan pas-pasan, pantat pegal-pegal, pala pusing-pusing gitu. Ya, orang belum berangkat, kita sudah berangkat. Orang sudah kerja, kita sudah kerja. Orang sudah pulang, ketemu anak istri, kita belum pulang. Kata Bob Sadino itu namanya dikerjain, bukan kerja, sama kira-kira gitu. Nah, yang paling bagus itu kita yang menentukan visi masa depannya. Nah, kalau untuk bisa menentukannya, kita jadi pengusahanya. Jadi ini Masya Allah. Tapi fenomenanya itu yang terjadi, semua orang rebutan jadi pegawai. Ya salah nggak? Nggak salah juga, karena mereka bermimpi pasti untung kira-kira. Nah, kita dihadapkan pada 3 hal, untung, impas, dan rugi. Nah, berapa jumlahnya? Banyak sekali. Saya ingin adik-adik tidak menyiapkan adik-adik cuma bawa ijazah, kemudian melamar kerjaan. Yang saya inginkan menyiapkan adik-adik menjadi pembuka punya pabrik-pabrik yang hebat, dan itu dimulai dari sekarang. Jadi Masya Allah, jangan pakai 2 kata tapi nanti, jangan. Tapi Pak gimana Pak? Tapi gimana Pak? Tapi modalnya mana Pak? Ya, tapi apa kata orang Pak? Nanti saya kan guru ngaji Pak. Saya ustazah Pak. Nanti kata jamaah saya gimana Pak? Sudahlah. Hendra Khalid doktor, ya alhamdulillah diamanahkan Allah di TV, di radio, ya kan? Punya jamaah juga. Malu nggak Penda kalau ketemu? Pak Ustadz, bisa cuekin aja, halal kok. Kerjanya para nabi, kerjanya para ulama, ya. Saya pernah diceritakan oleh seorang guru, dulu di Timur Tengah ada seorang dosen luar biasa, pagi hari dia ngajar, sore hari dia mencari rezeki.
Pak itu sudah biasa. Saya teringat kata-kata almarhum Pak Ma'mun Zubair, ulama besar Indonesia. Kata Pak Ma'mun Zubair, nak nanti kalau kamu jadi guru, jadi dosen, ya tetap semangat juga berusaha, tetap semangat juga berdagang. Karena itu dengan demikian kau akan ikhlas. Dikasih orang uang ya alhamdulillah, nggak dikasih orang uang ya nggak apa-apa, tetap semangat. Ya, Grabnya kita bayar, Gojeknya kita bayar, ilmunya kita kasih sama orang. Jadi masya Allah. Jadi mimpinya mudah-mudahan suatu saat ini selesai kuliah ya Rahma Juwita, saya akan bikin pabrik Rahma Juwita misalnya. Pabrik Nafisa, pabrik Nur Najmi misalnya. Ribda gitu. Nah, gitu kan keren gitu kan. Brandingnya branding keren kira-kira itu. Jadi masya Allah luar biasa dahsyatnya. Dan untuk pabrik adik-adik yang semua yang ikut di kuliah Pak Indra ini. Jadi bayangin dari pabrik itu nanti adik-adik bisa hasil untuk apa nih Pak Indra? Hasilnya sebagian lagi terusin untuk bikin pabrik-pabrik baru. Karyawannya dari mana Pak Indra? Karyawan pakai jilbab semua. Semua karyawan hafizul Quran semuanya. Masya Allah, surga dunia akhirat yang luar biasa. Nah, bagaimana bisa mewujudkan mimpi itu? Ya harus jadi top leadernya, harus jadi CEO-nya, harus jadi pengusahanya. Ya, jadi kita yang ngatur perusahaan itu. Mimpinya gimana sih? Kita yang ngaturnya. Jadi ini masya Allah luar biasa. Singapura itu kecil loh dek, nggak besar. Saya kalau ada yang pergi ke Singapura itu cuma setengah jam bisa dikelilingi kota Singapura. Tapi semua pesawat harus berhenti di Singapura transit dulu. Itu bayangkan kerennya itu. Ya, mereka nggak punya minyak, sumber minyak, tapi mereka punya kilang-kilang, masya Allah luar biasa dasarnya. Dan itu salah satu adalah kreatif tadi, inovatif. Nah, ini kalau bicara siapa sih entrepreneur muda hebat, banyak sekali. Orang itu selalu diingat sebagai pionir ya, pemula. Kalau ingat deterjen, apa yang ada diingat? Ingat deterjen. Rinso. Rinso. Rinso, Pak. Kenapa pikiran adik langsung ke Rinso? Karena Rinso lah yang pertama sekali bikin deterjen. Kalau ingat air mineral, Aqua. Kenapa Aqua? Pak. Karena pertama kali, Pak. Karena Pak Tirto Utomo inilah yang melahirkan air dalam kemasan merek Aqua, Pak Tirto Utomo ini. Nah, bayangin pada saat Pak Tirto disepelekan juga, kata orang, Mas Tirto, Anda jual Aqua lebih mahal dibandingkan jual minyak. Minyak aja seliter harganya murah dibandingkan air Anda Aqua. Tapi dia tetap semangat terus, dia tetap berinovasi terus. Hari ini kita nggak bisa lepas dari air Aqua, air mineral lainnya. Nah, jadi ternyata lakukanlah apa yang ada yakini, dan apa yang ada yakini itu adalah bagus. Nah, kita kenal dengan Sander yang melahirkan Kantikan Prajikan, lalu kemudian McDonald, lalu Bill Gates dan Jeff Bezos, Steve Jobs ya, personal komputer yang punya iPhone ya, macam-macam itu. Lalu ada kemudian Jeff Bezos yang melahirkan toko buku terbesar di dunia dengan Amazon.com, yang sekarang Jeff Bezos menjadi orang terkaya di dunia number one ya. Yang kedua baru Bill Gates. Ya, jadi masya Allah dulu orang kalau beli buku paling ke toko buku. Nah jauh sebelumnya Jeff Bezos bikin toko buku namanya Amazon.com. Nah itu masya Allah luar biasa. Sekarang orang kalau mau beli buku ke Amazon macam-macam. Jadi sudahlah. Ada yang kenal pemilik Zoom ini. Awalnya dia bikin Zoom hanyalah untuk kemudian komunikasi dengan istrinya, dan pada akhirnya sekarang semua kita menggunakan Zoom. Dia merupakan orang yang pendapatannya naik berkali-kali lipat di tengah pandemi ini karena semua orang menggunakan Zoom. Jadi masya Allah luar biasa ya. Jadi pada dasarnya bagi saya cuma dua ya adik sekalian dalam hidup ini, dalam bisnis itu cuma dua. Yang pertama menyelesaikan masalah orang lain, ya. Menyelesaikan masalah orang lain, maka kita dapat untung. Contoh apa? Zoom ini ya dapat untung dia, ya kan? Apalagi menyelesaikan Mas Menteri misalnya, Mas Nadiem Makarim, pulang dari luar negeri, kuliah, pulang ke Jakarta, lihat Jakarta macet. Aduh, gimana menyelesaikan masalah Jakarta? Dia bikinlah namanya Gojek. Ya, Gojek, Gokar, dan berbagai macamnya. Dia menyelesaikan masalah orang Jakarta. Tapi pada akhirnya, yang diingat dia Gojeknya kan, baru kemudian lahirlah Grab, baru kemudian Uber, macam-macam itu kan. Dan Masya Allah, jadi semua orang menyelesaikan masalah. Lalu kemudian sama Teh Sosro itu Pak Sosro Joyo itu, dulu orang kalau minum teh, itu harus di rumah dulu minum teh. Nah, kebayang nggak lo adik-adik, kalau mau ke puncak, mau jalan-jalan, tinggal teh kemasan aja kan. Nah, dia menyelesaikan masalah orang lain yang pingin minum teh tidak perlu di rumah, tapi bisa di mana saja. Maka dibuatlah Teh Sosro itu. Saya pernah ke pabriknya Teh Sosro di Semarang dulu. Nah, adik-adik sekalian, yang kedua adalah menyiapkan kebutuhan orang lain.
Nah, ada orang menyelesaikan masalah orang lain, tapi ada orang menyiapkan kebutuhan orang lain, dia dapat uang. Contoh, apa yang pengen dilakukan hari ini menyiapkan kebutuhan orang lain. Dulu saya pernah cerita sama adik-adik, dulu saya ngajar di UIN lama, ya kan? Lalu saya merenung, duduk di Fakultas Syariah tuh. Ini UIN ini 10.000 loh mahasiswanya. 10.000 itu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Nggak usah repot-repot ambil 10.000 lah, gede banget. 1.000 aja kita ambil estimasinya. Kita yang siapin bajunya, pakaiannya, jilbabnya, sepatunya. Kira-kira dapat untung nggak kita? Dapat, menyiapkan kebutuhan orang lain. Ya, semua orang butuh makan. Kita siapin aja minumnya. Ya, kita dapat untung nggak? Dapat. Saya dulu awal-awal nikah itu istri saya suka boneka. Akhirnya setiap pagi, setiap hari akhir pekan maunya ke Sandraktek tuh, lihat boneka gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya jual boneka aja. Kira-kira istri saya bosan nggak lihat bonekanya? Bosan dia. Lihat boneka, kebanyakan boneka ya kan. Habis itu akhirnya saya dapat untung kira-kira gitu. Anak saya juga gitu. Anak saya suka mainan. Nah, apa yang saya lakukan ya? Akhirnya saya jual mainan aja. Kira-kira besok-besok anak saya pingin mainan lagi nggak? Nggak pingin. Karena teorinya semakin banyak barang, semakin nggak suka lagi kira-kira gitu kan. Nah, alhamdulillah saya dapat untung. Lalu kemudian saya mau beli sisir rambut. Saya cari dari ujung Logoso sampai ujung Logoso. Nggak ada orang jual sisir rambut. Nah, kalau begitu besok saya jual sisir rambut. Untung nggak saya? Untung. Sisirnya bisa saya pakai dari keuntungannya. Ya, lalu kemudian saya dapat untung. Akhirnya jadi kebutuhan orang lain kan. Sama. Jadi pada dasarnya adalah dua ini saja, menyelesaikan masalah orang lain, menyiapkan kebutuhan orang lain. Ada tinggal pilih aja nih kira-kira. Ya. Ada bisa bermain yang kedua, bisa bermain yang satu. Nah, hampir semua orang-orang ini adalah dari menyelesaikan dan menyiapkan kebutuhan orang lain. Nah, kita bisa lihat ya banyak sekali di dunia. Termasuk sekarang ada pendiri Facebook yang masih muda. Nanti minggu depan coba kita bicara deh. Lalu apa kiat menjadi entrepreneur itu? Punya mimpi lah, Dek. Kalau nggak punya mimpi, nggak tahu mau jadi apa. Ya, mimpi itu gratis kok. Ya, harus punya mimpi. Saya ingin punya pabrik di umur saya 25 tahun. Harus bikin mimpi di ruang belajar. Tiap hari dilihat, tiap hari disalawatin, tiap hari didoakan. Ya Allah, Engkau yang punya dunia dan seisinya, ya Rabb. Ya Allah, hamba ini menghafal Al-Quranmu, ya Rabb. Kau sayang pada para penghafal Quran, ya Rabb. Wujudkan mimpi hamba, ya Rabb. Wujudkan ya Rabb. Salawatin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabb. Salawatku ya Rabb untuk para nabi, untuk nabimu ya Rabb. Wujudkan. 25 tahun aku harus punya satu toko kecil atau toko besar atau pabrik besar. Ya Rabb, Engkau yang punya. Di genggamanmu semuanya nih Rabb. Enggak ada yang sulit bagimu Rabb. Jodohkan, pertemukan hamba dengan seorang pengusaha hebat ya Rabb. Hamba pingin ya Rabb punya rumah-rumah tahfidz dari hasil bisnis hamba ya Rabb. Hamba pingin ya Rabb punya rumah-rumah untuk anak-anak yatim ya Rabb. Tapi bukan meminta proposal dari satu tempat ke tempat lain, tapi dari hasil bisnis, dari keuntungan pabrik-pabrik yang hamba bangun ya Rabb. Izinkan ya Rabb, jodohkan ya Rabb. Dari bermimpi terus. Mimpi itulah yang Allah, bukankah Allah bersama dengan mimpi-mimpi kita? Bukankah Allah bersama dengan prasangka-prasangka kita? Saya sering mewujudkan itu, melihat itu, pasti. Sesuatu yang tidak kita minta saja dikasih sama Allah. Masa sesuatu yang kita minta nggak dikasih sama Allah? Kita nggak pernah minta mata, dikasih mata sama Allah. Kita nggak pernah minta kaki, dikasih kaki. Kita ingin mintanya sesuatu yang terbaik. Ya Rob, aku ini pingin ya Rob, 60 tahun umurku di dunia ini Rob. Aku pingin sesuatu yang bisa dikenang. Suatu saat punya pabrik, Nur Sipa pabrik, Ramadhani pabrik, Rini Sahara, Ratu ya. Dari itu Soleh dan berbagai macamnya pabrik-pabrik atas namanya ada adik. Bermimpi. Tulis mimpi itu. Ajak mimpi itu di sajadah-sajadahmu, di salawatmu, setelah baca Al-Quran. Ajak terus mimpi itu. Suatu saat mimpi itu akan menjadi sebuah kenyataan. Yang kedua, mau memulai. Boleh bermimpi, tapi kalau nggak memulai, nggak jadi-jadi. Mulai mimpi itu dari sesuatu yang kecil. Injakkan kakimu. Jualan. Pelan-pelan jualan jilbab di kelas. Dicuekin orang. Dibilang orang, lu jualan nggak apa-apa. Bismillah. Gua ikhtiar. Pabrik gue yang besar itu di awal dari jualan jilbab 10 potong, 20 potong, 1 kodi. Dari kemudian punya karyawan yang bikin jilbab, gue desain dia sendiri. Suatu saat gue punya pabrik yang besar kayak Zoya, gue punya pabrik kayak Sapira. Gue letakkan mimpi-mimpi itu. Masya Allah, luar biasa. Injakkan kakimu, mulaikanlah. Boleh kamu baca buku yang tentang renang yang banyak. Tapi untuk bisa merasakan nikmatnya berenang, kau harus terjun ke kolam renang. Kau boleh tahu gaya kodok bagaimana, gaya kupu-kupu bagaimana.
Tapi untuk bisa merasakan nikmatnya berenang, harus terjun kolam renang. Kau boleh baca buku yang banyak tentang bisnis, kau boleh dapat motivasi yang banyak dari Pak Hendra. Tapi untuk bisa merasakan nikmatnya berbisnis, kau harus punya bisnis. Kau harus letakkan kakimu di anak tangga pertama. Yang kedua, yang ketiga, nggak punya modal, Pak. Mana modalnya? Jangan mengemis, jangan minta-minta sama orang, jangan minta-minta sama pengusaha. Katakan, Pak, apa yang bisa aku kerjasamakan dengan Bapak? Aku punya talenta berdagang, apa yang bisa kita kerjasamakan? Kita duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Semangat, jangan pernah mengemis. Kita tinggi, kita para penghafal Quran, di tangan adik-adik semuanya. Semangat. Apa? Bahasanya bukan mana, apa yang bisa kita kerjasamakan. Bisa bekerja sama dengan Sandiaga Uno, bisa bekerja sama dengan Erick Thohir, bisa bekerja sama dengan siapapun. Adik-adik sama, Tuhannya sama, ilmunya sama, semangatnya juga sama. Lalu kemudian saat rugi, sudah buka bisnis, rugi, jangan putus asa. Kata sopir Honda, penemu Honda, 90% semua diawali oleh kegagalan. Pak Indra pernah gagal? Pernah gagal. Semua orang pernah gagal. Kalau nggak pernah gagal, belum hebat, belum tahan banting. Semuanya pernah ditipu, boleh jadi. Semuanya pernah dibohongin, wajar. Tapi itu jadi pelajaran semuanya untuk bisa bangkit lagi. Pernahkah adik-adik tahu, emas itu disepuh dulu dia, dihancurkan, diangatkan dia, baru dia bisa menjadi emas. Sebuah anak panah, dia dilepaskan dulu, baru kemudian dia bisa dikatakan sebuah anak panah yang hebat. Begitu juga dengan bisnis. Capek wajar, letih wajar, namanya juga dagang. Nggak ada yang tidak capek. Ada untung, menabung, bersedekah. Tanda kita bersyukur pada Allah. Luar biasa. Terus untung, nabung, pelan-pelan jadi usaha yang besar. Lalu kemudian apa sih bekalnya Pak? Jadi entrepreneur itu punya keahlian. Ahli dagang ya, ahli kuliner ya, bisnis kuliner. Ahli passion ya bisnis passion. Ahli apa saja sesuai dengan hobi. Kenapa hobi? Kalau kamu punya hobi, maka kamu punya energi lebih. Ya, coba kalau kamu nggak suka dengan sebuah bisnis, kamu sukanya kuliner, kamu suka lalu dipaksain dagang pakaian, ya nggak nyambung mah, malas-malasan, ogah-ogahan. Sama kalau kamu suka dengan seorang laki-laki, ya mengaguminya, lalu kemudian ada 1000 cara bagi kamu untuk mendapatkannya. Berdoa, ya berbagai macamnya. Begitu juga dengan bisnis. Lalu teman itu masya Allah. Kalau kamu berteman dengan orang-orang pengusaha, maka kamu setidaknya kamu ingin jadi pengusaha. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang tidak punya usaha, ya sulit. Pernah satu cerita saya tentang seekor anak Raja Wali. Suatu ketika ada telur Raja Wali didapatkan oleh seorang petani di sebuah sawah, lalu kemudian dibawanya pulang ke rumah. Lalu sang petani ini penasaran, kemudian diataskanlah oleh dia di seonggokan anak-anak ayam. Lahirlah seekor anak Raja Wali bersama anak ayam. Nah, kira-kira Raja Wali ini karena dia berteman dengan anak ayam, dia bisa terbang nggak? Nggak bisa terbang. Dia takut, dia cuma lihat, itu ada burung ya yang lewat bisa terbang. Lalu kata anak ayam, kamu tuh Raja Wali loh, kamu tuh bisa terbang. Enggak, aku nggak bisa terbang. Sampailah suatu ketika karena penasaran, akhirnya diajaklah dia mendaki sebuah bukit. Nah, dari atas bukit itu kemudian ya anak-anak ayam ini sepakat mendorong anak Raja Wali ini. Ternyata Raja Wali itu spontan dia bisa terbang. Itu menunjukkan kadang-kadang butuh keberanian untuk mulai bisnis itu. Tergantung bersama siapa kita berteman. Jadi bisnis itu dua. Ada bisnis yang dilahirkan dari keluarga pebisnis, ada bisnis yang diciptakan. Kalau lahir dari keluarga pebisnis, Hendra Khalid, saya lahir dari keluarga pebisnis. Mertua saya pebisnis, lalu kemudian menjadi akademisi, ya kemudian mau nggak mau pada akhirnya juga menjadi pedagang juga. Ya, tapi ada juga yang lahir dari keluarga pebisnis, siapa lagi? Misalnya Mas Erick Thohir yang sekarang menteri. Siapa lagi misalnya Sandiaga Uno misalnya. Siapa lagi Abu Rizal Bakri, kak ayahnya seorang pedagang juga, Bakri Group. Yusuf Kala, misalnya Kala Group, itu juga pengusaha juga. Tapi ada kemudian yang diciptakan, yang tidak terlahir daripada keluarga pebisnis. Siapa contohnya misalnya? Contohnya adalah Mas Khairul Tanjung misalnya, yang punya Transmart dan berbagai macamnya. Ya, kalau kita baca bukunya, dia tidak terlahir daripada keluarga pebisnis. Itu artinya, jadi apapun kamu sekarang, anak siapapun kamu profesimu hari ini, kamu punya peluang untuk bisa merubah nasib keluargamu, merubah nasib lingkunganmu. Kalau kamu miskin, orang tuamu miskin, kakekmu miskin, ya, lalu kemudian lingkungan kamu miskin, bukan berarti kamu harus menjadi miskin. Kamu harus bisa bangkit merubah mereka semua menjadi orang kaya yang hebat.
Kenapa? Kamu punya Allah yang maha kaya. Pastilah dia akan titipkan kekayaan. Nah, adik-adik sekalian, yang terakhir, jujur. Nah, jujur itu menjadi sangat penting. Sehebat apapun kamu punya modal, kalau kamu nggak jujur, semuanya hilang, ambles semuanya. Jujur itu menjadi penting. Saya punya teman-teman banyak sekali. Kok kamu bisa dagang? Iya, ada banyak orang menitipkan barang dagangannya sama aku. Coba adik-adik bayangin, adik-adik sekali-kali lihat di komplek-komplek perumahan, di sore hari ada abang-abang jual gorengan. Semua goreng-gorengan itu ternyata bukan miliknya dia. Semua itu adalah titipan keluarga-keluarga di satu komplek. Ternyata tidak butuh kemudian punya modal besar. Cuman butuh jujur. Ketika barangnya laku, dia bayarin. Masya Allah. Seorang ibu-ibu jual gado-gado, dia tidak butuh banyak. Dia cuma butuh kejujuran. Semua orang nitipkan barang sama dia. Cuman butuh butuh meja saja untuk bisa berdagang. Yang dibutuhkan itu semangat dan jujur. Adik-adik sekalian, apa yang bisa dilakukan? Peluang adik-adik mahasiswi penghafal Quran banyak sekali bisa dilakukan hari ini dengan perkembangan zaman hari ini. Adik-adik bisa jualan. Kalau adik-adik masih mimpinya jadi pegawai kayak mimpi orang tua dulu, wah kuno lah bagi saya mah. Kenapa Pak Hendra? Iya, zamannya adik-adik itu sudah zaman 4.0, sudah zamannya antar negara. Adik-adik bikin video hari ini, adik-adik bergabung dengan Pak Hendra di media sosial, di Facebook. Nah, Pak Hendra bisa lihat tuh apa yang adik-adik jual, apa yang adik-adik buat, apa yang adik-adik posting, dosen adik-adik lain juga bisa lihat. Tidak ada batasan antara kita untuk melihat sebuah karya, kreasi yang kita lakukan di media sosial hari ini. Nah, begitu juga dengan jualan. Adik-adik jualan, ya jualan misalnya adik-adik tinggal di Ciputat. Bukan hanya orang di Ciputat yang belinya. Boleh jadi ada orang Malaysia yang pesan sama adik-adik, oh aku suka ya dengan boneka wisudamu, aku beli dong, pesan dong. Ada orang Singapura yang lagi butuh apa sesuatu, ada orang Australia, ada orang Mesir. Masya Allah, adik-adik sudah hidup bukan lagi di zaman yang adik-adik tinggal di Ciputat, lalu kemudian yang beli orang Ciputat aja. Tidak. Adik-adik tinggal posting terus, Masya Allah. Siapa yang mempertemukannya? Allah yang mempertemukan. Allah yang bawa iklan itu kemana-mana, karena adik-adik hafal Quran, karena adik-adik orang hebat. Nah, Masya Allah, kalau adik hari ini adik-adik masih punya mimpi jadi pekerja, bagi saya terlalu rendah lah mimpi itu. Bukan berarti Pak Hendra mengatakan pekerja tidak baik. Kalaulah bisa memilih, pilihlah jadi pedagang, jadi pengusaha. Iya Pak Hendra, kok ngajak kami jadi pedagang sih? Jarang-jarang dosen ngajak jadi pedagang. Ya itulah kerjanya Pak Hendra. Di radio kadang-kadang pagi-pagi saya bilang, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, anak-anak muda, ayo dagang, dagang, dagang. Saya bilang, kenapa? Semakin banyak orang kaya, semakin banyak zakat yang bisa kita kumpul, semakin banyak wakaf yang bisa kita kumpul, semakin banyak ekonomi syariah ini bisa berkembang. Kalau semuanya bekerja, maka siapa yang menabung di bank syariah? Siapa yang zakat? Siapa yang wakaf? Nah, maka akan terhenti perkembangan ekonomi syariah ini di Indonesia dan dunia. Ada sekalian, bisa banyak, ada passion, ada berbagai macamnya. Saya punya mahasiswa di syariah yang kemarin wisuda. Ketika saya menyampaikan ini, dia langsung action, dia buka travel halal, dia bisa jalan-jalan ke banyak tempat. Nah, alhamdulillah. Lalu dia juga investasi di saham, punya saham, dan berbagai macamnya. Jadi ide-ide sederhana ini tergantung bagaimana adik-adik menangkapnya dan action adik-adik sekalian. Lalu kemudian, kenapa orang punya usaha nggak kaya? Boleh jadi dia boros, punya pendapatan 10.000, untungnya tapi habisnya 50.000, ya tekor juga. Kalau banyak keperluan, uangnya tidak diputarkan. Nah, saya pikir itu semua orang bisa, ya bisa, karena seperti seorang bayi ya yang bisa berjalan. Ketika kita dulu diajar jalan sama ibu kita, kata ibu kita apa? Ayo, ayo, kamu bisa jalan. Bangkit, nak, bangkit, ayo. Emang mama kita bilang, nak, kamu tuh nggak bakat jalan, nak. Kamu tuh nggak bakat dagang, nak. Nggak usah deh, kira-kira gitu. Mama selalu bilang, ayo, kamu bisa. Akhirnya kita bisa jalan, kan? Mama kita nggak bilang, kamu nggak bakat jalan loh, nggak usah jalan, gitu. Begitu juga dengan dagang. Kamu punya bakat, nak. Top, 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 keren, gitu. Nah, bismillah. Bagaimana bisa mengatakan nggak bakat, orang belum pernah mulai? Bismillah dulu dong, baru berkatakan tidak bakat. Ya, nggak ada, semua kita punya bakat. Nah, saya pikir itu, lalu ada pengalaman orang-orang Indonesia yang bisa adik-adik teladani. Ini orang hebat itu. Adik-adik lihat, Story of Success, Wardah Nurhayati Subakat. Siapa Nurhayati Subakat? Lahir di Padang, ya. Masya Allah, seorang santri yang lahir di Padang Panjang, seorang santri yang belajar di pesantren, tapi punya mimpi besar, sama seperti mimpi yang Pak Indra ceritakan tadi. Boleh jadi hari ini ada adik nyantri di IKI, punya mimpi suatu saat, punya pabrik yang besar kayak Nurhayati Subakat. Tapi Masya Allah, luar biasa di tengah pandemi COVID ini, orang nggak berniat, orang belum bersedekah, dia sudah sedekah 40 miliar untuk beli alat-alat COVID. Masya Allah, luar biasa. Dia punya
filosofi 5P. Kalau Pak Indra bilang, biasanya orang cuma 4P ya. 4P itu apa? Kalau mau bisnisnya bagus, bikin produk yang bagus, promosi yang bagus, harga yang bagus, price-nya bagus, place-nya bagus. Tapi menurut Nurhati, nggak ada apa-apanya sehebat apapun 4P-mu. Kalau nggak ada P yang kelima, pertolongan Allah, waduh, nggak ada apa-apanya mah. Yang bikin laku itu Allah. Yang gerakin orang datang ke toko kita juga Allah. Yang semuanya Allah. Kalau Allah nggak kasih, nggak ada apa-apanya. Boleh jadi orang keliling-keliling, jalan-jalan kemana-mana, muter-muter, nggak ada warung yang buka, tahu-tahu berjodoh dengan warungmu. Itu karena Allah, karena doa orang tuamu, karena doamu, karena sedekahmu. Jadi bukan karena kehebatanmu. Nah, coba kalau kita perhatikan bagaimana perjalanan Mbak Nur Hayati Subakat. Tahun 1985, dia masih jualan loh dari rumah ke rumah, door to door. Nih sampo, gitu kira-kira gitu. Nih, beli nggak? Ya ada yang mau beli nggak? Malu nggak dia? Nggak malu dia. Sampo. Nah, tahun 1990 dia sudah bikin pabrik. Pabriknya kebakaran. Kebayang tuh, dia punya utang, belum gaji karyawan. Masya Allah. Tuh pusing nggak, stres nggak dia? Dia mengatakan, aku nggak pusing, aku masih punya Allah tempat aku bergantung. Tahun 1995, dia bikin brand Wardah. Di dunia belum ada kosmetik halal. Dia bikin, keren nih, keren. Gua nih muslim, gua santri. Gue pingin bikin pabrik kosmetik yang halal. Mudah-mudahan gue bisa masuk surga ngajak orang beli yang halal. Wah, keren. Terus habis itu 2010 dia launching itu, meluncurkan produk makeover. Lalu kemudian 2011 ya, dia bikin tuh PT Paragon. Jadi adik-adik kalau pergi di mau riset, bisa ke PT Paragon, pabriknya Wardah itu di Tangerang itu. Nah, kemudian dia buka cabang di Malaysia. Nah, hari ini dia punya karyawan, ribuan karyawannya. Dahsyat luar biasa ya. Pabriknya keren, karyawannya saleh. Lalu kemudian kebayang yang dijualnya barang yang halal. Nah, hidupnya boleh sebentar, tapi perjalanan hidupnya akan diingat oleh orang selama-lamanya. Tidakkah kita ingin meniru orang-orang hebat itu? Masya Allah, luar biasa adik-adik sekalian. Nah, ini teorinya yang saya bilang itu 5P. Price, product, promotion, place, dan pertolongan Allah. Nah, itu Masya Allah luar biasa. Tipsnya Nur Hayati Subakat. Beda dengan Mas Mono. Mono ini awalnya jualan di kaki lima, jual ayam. Digusur. Akhirnya masuklah ke outlet. Masya Allah, Mas Mono nggak pingin berlama-lama bisnis. Dia lobby Allahnya. Bagaimana caranya? Absensi pagi karyawanku adalah duha. Setiap yang masuk pagi hari harus sholat duha dulu. Kalau mau kerja di tempatku, maka pertanyaan pertama, bagaimana dengan sholatmu? Kalau sholatnya bagus, bikin jus itu gampang, kata Mas Mono. Di training 1 hari pun bikin jus orang bisa. Tapi kalau sholatnya lalai, maka nggak bisa. Lalu kemudian Senin sama Kamis, gratis tuh, kata Mas Mono. Siapa yang makan di outletku puasa engkau, kau doakan aja aku. Mas, nggak rugi, Mas. Nanti dia bohong gimana, Mas? Sudahlah Allah yang ngaturnya. Alhamdulillah, dari 100 kotak menjadi 1000 kotak, dari 1000 kotak puluhan ribu kotak ayam bakar yang laku. Siapa yang gerakinnya? Ternyata pertolongan Allah. Hebat Mas Mono. Malam Jumat semua karyawan wajib kahfian, baca surat kahfi, melobi Allahnya, bukan melobi manusianya. Lalu kemudian kita kenal ada Safira dan Zoya. Kita kenal Mbak Penny. Mbak Penny ini awalnya bikin Safira. Nah, Pak Indra juga termasuk kalau lagi ulang tahunnya Safira selalu tuh iklanin karena memang suka pakai baju Safira. Nah, Safira itu kelas atasnya. Ya, bajunya rata-rata 700-an ke atas ya. Tapi dia bikin itu namanya kelas menengahnya, namanya Zoya. Jadi kalau ada beli Zoya misalnya harganya paling 20.000, 25.000. Nah, itu kelas small-nya. Sama yang dilakukan oleh Lion Air. Lion itu kelas bawah, ada namanya Batik Air kelas atas. Ada juga Garuda. Garuda itu kelas atas, dia buatlah Citylink kelas bawahnya. Jadi itu menjadi menarik. Nah, lalu kemudian ini Budi Harta, ini keren banget, top banget nih. Kalau ada bisa tiru, keren banget, keren. Nah, Budi Harta ini awalnya adalah merupakan seorang tukang las keliling dari satu tempat di kampung-kampung, keliling las keliling. Tapi dia nggak mau berlama-lama, dia mengatakan, aku tuh punya Allah yang maha kaya. Nah, kalau ada perhatikan, kiatnya 5 nih kunci kayanya Budi Harta, yang sekarang punya pabrik di Cikarang, gede banget. Bahkan kemarin dia diamanahkan Allah, membuat bandara di Kulon Progo itu. Nah, Masya Allah. Apa sih kiatnya? Yang pertama, doa itu hanya pada Allah. Jangan doa pada orang lain. Pada Allah. Doanya hanya pada Allah saja. Yang kedua, hormati orang tuamu dan muliakan. Jadikan orang tuamu raja. Ini sering dibahas sama ustaz-ustaz.
jadikan orang tuamu raja, bukan hadis ya. Jadi kalau kamu jadikan orang tuamu raja, maka rezekimu seperti raja. Jadi kalau selama ini kau nggak muliakan orang tuamu, wajar rezekimu seret, rezekimu susah, orang tuamu kamu cuekin aja, nggak pernah diajak jalan-jalan, yang nggak pernah dikasih makanan, nggak kasih surprise. Bagaimana kemudian Allah pun kasih surprise untukmu? Dan yang ketiga, ya, yaitu jaga hubungan baik sama manusia. Kalau kamu nggak baik sama manusia, bagaimana Allah baik sama kamu? Lalu banyakin sedekah, hantem terus dengan sedekah. Sedekah tiap pagi, sedekah Jumatan, sedekah bulanan, sedekah tahunan, spesial, pokoknya jor-joran lah sedekah itu. Nah, yang kelima, banyakin bersyukur. Bersyukur itu kan sakaro, membuka pintu berikutnya. Kalau kufur, kamu tidak membukanya. Nah, kalau ada perhatikan di jalan tol, itu selalu, ya mobilnya itu tulisannya utamakan sholat dan selamat. Nah, jadi Masya Allah, tempat yang terindah di pabriknya adalah yaitu tempat sholat. Kalau lagi sholat lagi kerja, berhenti nggak sholat? Berhenti dulu. Rugi nggak? Idealnya memang rugi, tapi Masya Allah, Allah kasih berlipat-lipat. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah. Lalu kemudian, nah ini anak muda hebat nih, ya kapelan nih, suaminya pendiri Bukalapak, Ahmad Zaki. Nah kemudian istrinya juga pendiri Hijab atau Hijab nih ya, .com. Jadi kapelan yang keren lah kira-kira gitu. Nah, saya pikir itulah inspirasi untuk adik-adik sekalian. Tinggal action. Bagaimana peluangnya, Pak Hendra? Peluangnya terbuka besar. Persoalannya, ente mau nggak menginjakkan kakinya di anak tangga pertama? Atau ente nunggu dulu, nggak punya apa-apa, baru kemudian mau bisnis? Janganlah. Ya, semuanya butuh proses, dan mudah-mudahan proses itu akan lebih cepat bagi Pak Hendra. Jadi, saya pikir itu ya, adik-adik sekalian. Any question for me? Ada pertanyaan untuk Pak Hendra? Silakan. Silakan. Any question for me? Cukup?